Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Pemirsa, saudaraku, ayahanda, ibunda, bapak ibu sekalian yang kami hormati, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang begitu banyak Allah berikan kepada kita. Bil khusus bahwa tahun 1445 Hijriah 2024 Masehi ini kita kembali dipertemukan Allah dengan Ramadan yang amat mulia ini, penghulu para bulan. Dan alhamdulillah sebagai bagian dari rangkaian kegiatan gerakan energi Ramadan, Gen Ramadan yang kelima, keluarga besar Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia, maka pada hari ini, pada kesempatan yang amat berbahagia ini, izinkan kami untuk berbagi, untuk sharing, sekaligus mengingatkan diri pribadi kami terkait topik adab dalam menuntut ilmu pengetahuan. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis Rasulullah banyak menjelaskan bagaimana pentingnya adab baru ilmu. Bahkan dikatakan adab dahulu, ilmu kemudian. Imam Malik rahimahullah pernah berkata pada seorang pemuda Quraisy, pelajarilah adab sebelum mempelajari suatu ilmu. Dan Yusuf bin Al-Husain berkata, dengan menjaga adab maka engkau jadi mudah memahami ilmu. Ditambah oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah berkata, dengan memperhatikan adab maka akan mudah meraih ilmu. Sedikit perhatian terhadap adab maka ilmu akan disia-siakan. Karenanya Ibnu Mubarak juga berkata, kami mempelajari masalah adab itu selama 30 tahun, sedangkan kami mempelajari ilmu selama 20 tahun kemudian. Masya Allah, disinilah pentingnya bagaimana kemudian kita semua, bilhus anak-anakku, para peserta didik, mahasiswa, siswa-siswa, marilah kita menjaga adab. Adab sebagai kumpulan akhlak, akhlak yang mulia. Tidak salah dalam visi pendiri UMI dikatakan berilmu amaliyah, beramal ilmiah, berakhlakul karimah, dan berdaya saing tinggi. Kenapa kemudian ilmu yang diamalkan dan amal yang ilmiah ini harus dibungkus dengan suatu akhlak yang baik, akhlakul karimah? Karena tanpa adab, tanpa akhlak, ilmu tak berguna. Bahkan tidak sedikit ulama-ulama kita, syekh-syekh kita, bahkan nabi-nabi, tidak ada sekolahnya, tidak ada gelar akademiknya, tapi akhlaknya yang luar biasa, imannya yang luar biasa, ilmunya luar biasa diberikan Allah. Bahkan pada beberapa cerita, kalau saya mengandaikan dulu di zaman Rasulullah, di zaman kerajaan-kerajaan dahulu, maka tidak sedikit tabib-tabib berilmu tanpa ada pendidikan formalnya. Bagaimana mereka bisa menegakkan diagnosa? Bagaimana mereka bisa punya ilmu? Masya Allah, ada dua cara. Yang pertama, setelah mereka memeriksa pasiennya, setelah melihat orang lain, melihat kasusnya, mereka pulang sholat, mereka pulang beribadah, iktikaf, berkhalwat, berzikir dan berdoa kepada Allah. Dan kemudian Allah berikan dia ilmu untuk kemudian memberikan pengobatan, kesembuhan kepada pasien yang dirawat. Atau yang kedua, sebelum mereka pergi melihat pasiennya, maka tabib-tabib ini berkhalwat, berzikir dan berdoa kepada Allah, baru kemudian melihat pasiennya. Sehingga kemudian ketika dia melihat pasiennya, kemudian Allah memberikan dia petunjuk bagaimana pengobatannya. Tidak hanya dengan doa pada air minumnya, tidak dengan hanya air liurnya. Masya Allah, Allah berikan kesembuhan melalui doanya. Itulah kenapa adab, kenapa iman lebih dahulu daripada ilmu. Bukankah kita juga pahami bahwa Allah menciptakan manusia sesungguhnya betul-betul hanya untuk mengabdi kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali menyembah kepada aku. Dan kitalah seluruh mahasiswaku, anandaku, dimanapun Anda berada, bahwa kita semua telah memilih
Abdullah kita, pengabdian kita kepada Allah melalui jalan pendidikan menjadi dokter, menjadi insinyur, menjadi apa saja, maka tuntutlah ilmu. Karena sesungguhnya selama pendidikan itu ada dua hal penting menurut saya yang harus kita jaga. Yang pertama, tentu dimulai dengan niat yang baik. Innamal a'malu binniyat. Bahkan lebih dahulu sebelum niat, kita harus buat komitmen kepada Allah. Ilahi antal maksudi wa ridhaqal maqlubi. Hanya Allah yang kami maksudkan, hanya Allah yang kami tuju dalam mencari ilmu, dan tidak ada lain selain ridha Allah ketika kita ingin mencari dan menuntut ilmu pengetahuan. Kalau dasar ini sudah kita perkuat, anak-anakku sekalian, maka seluruh kegiatan aktivitas kita Allah akan ridha, dan Allah akan menjanjikan kita. Kenapa pelajar-pelajar, mahasiswa itu, penuntut ilmu itu dikatakan Allah jihad fi sabilillah. Inilah siapa mereka yang bersungguh-sungguh di jalan Allah, yang bangun komitmen yang bagus, niat yang baik, bahwa ingin menuntut ilmu untuk kemudian mengumpulkan kebaikan-kebaikan dalam rangka memberikan kebaikan kepada orang lain. Pemirsa yang saya cintai, bilhus anak-anakku para mahasiswa, tentu tidak akan mungkin kita bisa berikan kebaikan tanpa kita punya kebaikan. Itulah kenapa menuntut ilmu adalah jalan kita untuk mengumpulkan kebaikan. Saya ingatkan dalam Quran surah Ar-Rahman ayat 60, hal jazau ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan pula. Diperkuat lagi pada Quran surah Al-Isra ayat 7, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Para pemirsa, bilhus anak-anakku sekalian, insya Allah dengan menuntut ilmu dengan niat dan komitmen yang baik, dengan ingin mengumpulkan kebaikan supaya kelak kita bisa memberikan kebaikan pada orang lain, bisa masuk dalam definisi Rasulullah, khairun nas anfa'ulin nas, bisa berguna bagi orang lain sebagai bagian definisi Rasulullah, manusia yang baik. Dan tentu tidak kita bisa berguna bagi orang lain tanpa kita punya kebaikan, dan kebaikan itulah ilmu yang kita dapatkan hari ini, kompetensi yang kita kumpulkan untuk kemudian bisa berbakti bagi agama, bisa mengabdi kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang kedua, para pemirsa dan anakku sekalian, bilhus mahasiswa, bahwa selain komitmen dan niat yang baik, jangan lupa belajar dan menuntut ilmu tidak ada bedanya dengan ibadah-ibadah yang lain kepada Allah. Tidak sholat, tidak puasa, dan apapun selain niat dan komitmen yang baik. Dibutuhkan keikhlasan dan fokus yang baik yang kita sebut dengan khusyuk. Sehingga ibadah apapun termasuk belajar dan menuntut ilmu, adabnya kita harus khusyuk kepada Allah, bersungguh-sungguh fokus antara zikir dan fikir kita menyatu, sehingga adab yang membungkus kita dalam menuntut ilmu ini Allah berikan ridha, sehingga ilmu yang tadi kita dapatkan sangat mudah kita pahami, retensinya melekat, dan insya Allah bermanfaat dan diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terakhir, tentu bahwa apa yang telah kita kumpulkan, kebaikan-kebaikan atau ilmu yang telah kita kumpulkan dari menuntut ilmu ini, insya Allah akan mengantarkan kita menjadi pribadi yang bermanfaat, yang disebut Rasulullah nafi'un li ghairihi, sehingga kita bisa berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan, berfastabiqul khairat. Karena insya Allah kita tidak pernah tahu kebaikan yang mana yang kemudian kita lakukan dan Allah ridho kepada kita, dan kita tidak pernah tahu kebaikan yang mana kemudian kita lakukan kemudian Allah memanggil kita menghadap kehadiratnya. Husnul khatimah sesuai dengan Quran surah Al-Fajr ayat 27-30. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal nafsul mutmainnah irji ila rabbika radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridha dan diridhoinya, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam syurgaku. Demikian para pemirsa, kuliah singkat terkait bagaimana adab ilmu dan bagaimana kemudian posisi ilmu dalam pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir.
wala haula wala quwata illa billahil alim. Selamat menantikan waktu berbuka puasa di Ramadan 1445 Hijriah. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.